Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin kita memasuki bulan April, minggu pertama. Kita juga masuk dalam rangka Minggu Lent, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa untuk mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian merayakan kebangkitan Tuhan Yesus melalui Paskah. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, tema hari ini adalah penyesalan, yaitu pertobatan yang mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat keselamatan yang Engkau berikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami saat ini belajar supaya setelah kami diselamatkan, kami konsisten hidup di dalam kebenaran dan kami tidak kembali kepada dosa untuk berkanjang di dalamnya. Tapi hidup kami ingin memuliakan nama Tuhan dan kami ingin menjadi saluran berkat kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan urapi kami dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Alkitab dalam Injil Lukas pasal ke-15. Injil Lukas pasal ke-15, kita akan membaca ayat ke-17 sampai 20. Injil Lukas pasal ke-15 ini adalah bagian dari kisah perumpamaan anak terhilang. Satu cerita yang sangat terkenal. Ayat ke-17 sampai 20, kalau sudah mendapatkan, saya bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia, yaitu anak terhilang itu menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sampai di sini kita membaca ayat Alkitab. Saudara sekalian, tahun 1995, tepat 30 tahun yang lalu, saya lulus dari sekolah teologi, yaitu Singapore Bible College di Singapura. Lalu saya pulang ke kota Pontianak, kota asal saya, untuk melayani Tuhan. 6 tahun kemudian, yaitu tahun 2001, saya punya kesempatan untuk upgrade, untuk studi lanjut ke alma mater saya, yaitu Singapore Bible College, sekolah yang sama. Cuma kali ini studi saya tidak lancar. Saya harus berhenti di tengah jalan, di DO istilahnya, karena nilai saya tidak cukup. Saudara sekalian, saat itu secara subjektif ya, saya merasa saya diperlakukan tidak adil. Saya merasa yang bersalah adalah dosen, tapi saya dikorbankan. Saya protes ke pihak sekolah SBC, tapi tidak diperhatikan. Saya tetap harus DO dan saya pulang ke Indonesia. Saudara sekalian, tentu saja peristiwa itu membuat saya marah kepada SBC. Saya ingat pada waktu itu ketika saya tinggalkan kampus, saya berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di kampus ini. Saya marah. Saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di kampus ini. Padahal itu adalah alma mater saya. Nah saudara, setelah pulang ke Indonesia, maka saya stres. Ditambah dengan rasa malu. Waktu itu saya sudah pendeta, gagal studi, malu saudara sekalian ya. Nah kemudian stres itu berkembang menjadi satu kepahitan, satu dendam, satu benci di dalam hati saya. Tanpa saya sadari saudara sekalian, kepahitan itu berkembang. Sehingga kepahitan itu mempengaruhi relasi saya dengan anggota keluarga,
mempengaruhi relasi saya dengan rekan pelayanan di dalam gereja. Nah saudara, keadaan ini terus berkembang dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada suatu saat Tuhan sadarkan saya, kalau saya terus memelihara dan mengembangkan rasa benci, dendam, kepahitan itu, tidak hanya diri saya sendiri akan rusak, tapi pelayanan saya juga akan rusak. Orang-orang sekitar juga akan menderita karena saya. Oleh sebab itu Tuhan menolong saya sehingga saya memahami satu-satunya jalan saya untuk menyelesaikan kepahitan rasa dendam di dalam hati saya adalah belajar mengampuni. Saudara, mengampuni berbicara gampang, tapi mempraktekkannya tidak gampang. Saya harus mengampuni pihak SBC yang saya anggap telah mempermalukan saya, yang telah memperlakukan saya dengan tidak adil. Saya berjuang, saudara sekalian, melalui dukungan keluarga dan tentu melalui pertolongan Tuhan. Akhirnya satu kali saya kembali ke Singapura. Setelah itu saudara, sebenarnya beberapa kali saya balik ke Singapura, tapi saya sengaja tidak mau ke SBC, tidak mau balik ke Alma Mater. Ada waktunya sampai di depan tapi saya pergi lagi karena rasa benci dendam masih ada di dalam hati saya. Kali itu saya bertekad, saya memaksakan diri untuk pergi ke SBC. Awalnya memang berat saudara sekalian, tapi ketika saya dengan memaksakan diri, menginjakkan kaki, masuk ke dalam kampus, ada keajaiban yang terjadi, ada kelegaan di dalam hati saya, seperti ada sebuah kelepasan. Ternyata saudara sekalian, saya disambut dengan hangat dan dengan sukacita oleh dosen-dosen saya. Mereka tidak tahu saya marah kepada mereka, saudara sekalian ya. Jadi saudara, ini mengajarkan kepada kita, kalau kita marah kepada orang, kalau kita benci kepada orang, itu percuma saudara sekalian. Ada orang mengatakan kalau kita marah, kita benci, kita kutuk orang, sama seperti kita minum racun, mengharapkan orang lain yang mati saudara sekalian ya. Jadi kita minum racun lalu harapkan orang lain mati, nggak mungkin. Saudara, itulah yang terjadi di dalam diri saya. Ketika saya melihat dosen-dosen menyambut saya dengan sukacita dan begitu hangat, mulailah hati saya terbuka, hati saya lunak, dan saya mulai belajar mengampuni. Dan terakhir saudara sekalian, saya sembuh dari rasa kepahitan ini. Sebagai bukti saudara sekalian, saya kembali lagi ke SBC, lalu saya lanjutkan studi 2 tahun yang lalu, 2023, saya selesai studi lagi di SBC. Dan saat ini anak saya yang cowok juga dipanggil Tuhan untuk masuk sekolah teologi dan saat ini sedang sekolah lagi di SBC. Terbukti relasi saya dengan SBC sudah baik kembali saudara sekalian. Jadi ada pengampunan meskipun pihak sekolah tidak salah. Saudara sekalian, kisah di atas adalah refleksi dari pengalaman banyak orang pada hari ini. Dan saya percaya refleksi dari banyak orang yang duduk di dalam ruangan pada hari ini. Hari ini banyak orang hidup di dalam kepahitan, di dalam dendam, di dalam kemarahan, dan tidak mau mengampuni. Akibatnya saudara sekalian, kepahitan itu sebenarnya tidak hanya merusak diri sendiri. Nah, kita berdosa, kita marah, kita dendam, kita benci. Kita tidak bisa menglokalisir, membatasi. Kamu cuma boleh marah kepada dia ya. Kamu cuma boleh mempengaruhi bagian ini hidup. Tidak saudara. Ketika kita marah, kita benci, kita kepahitan. Kepahitan itu akan merembes di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga tidak hanya menghancurkan diri kita sendiri, tapi juga menghancurkan relasi kita dengan sesama. Saudara sekalian, kita diselamatkan. Seharusnya menjadi berkat bagi sesama. Kita diselamatkan, seharusnya memuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali karena kepahitan, kebencian, dendam, membuat hidup kita tidak efektif. Justru membuat hidup kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, mendatangkan masalah. Dan saudara sekalian, ada orang menggambarkan kepahitan itu seperti satu tanduk yang tajam, yang kemana-mana dengan gampang akan melukai sesama. Benar saudara sekalian, kalau orang punya kepahitan di dalam hatinya, kebencian, dendam yang tidak diselesaikan, kemana-mana dia dengan gampang akan melukai sesama. Itu seperti tanduk yang tajam, yang hanya dapat dilepaskan
dengan keberanian membuka diri, menerima kasih pengampunan dari Tuhan, dan mengampuni sesama. Saudara sekalian, teks yang kita baca pada hari ini sebenarnya memberikan pengajaran yang sama, cuma dengan dimensi yang lebih luas. Melalui perumpamaan tentang anak yang terhilang, Yesus mengajarkan satu kebenaran, bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan pertobatan. Ketika orang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dia, memberikan kelegaan, dan memberikan kesembuhan pemulihan kepada dia. Saudara, dosa hanya dapat diselesaikan dengan pertobatan. Selama seseorang tidak mau mengakui dosanya, selama seseorang tidak mau bertobat, dia tidak mungkin mendapatkan kelegaan, tidak mungkin mendapatkan sukacita sejati di dalam hidupnya. Dan hidupnya tidak mungkin secara efektif menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, kita kembali belajar dari kisah yang terkenal ini. Kisah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama berbicara tentang bahaya dari dosa. Bagian kedua berbicara tentang titik balik, yaitu pertobatan dari dosa. Bagian ketiga berbicara tentang anugerah Allah, kasih Allah, yang lebih besar daripada segala dosa, yang lebih besar dari segala kesalahan, bahkan mampu memulihkan orang yang berdosa yang bertobat di hadapannya. Saudara sekalian, bagian pertama dari kisah ini dimulai dengan cerita anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Setelah dia mendapatkan warisan harta yang banyak, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup berfoya-foya di sana. Saudara sekalian, waktu hartanya sudah habis, dia hidup menderita. Dia harus menjaga babi, tinggal di dalam kandang babi. Dia lapar, dia tidak ada makanan, dan dia mau makan makanan babi. Saudara sekalian, kita melihat bahaya dosa. Dosa tidak hanya menghancurkan relasi kita dengan sesama. Dalam cerita ini dosa, kesombongan, menghancurkan relasi anak bungsu dengan kokonya dan dengan papa dan dengan anggota keluarganya. Dosa juga menghancurkan kehidupan anak bungsu ini. Dosa kalau kita biarkan hidup di dalam diri kita akan menghancurkan diri kita. Tapi yang lebih penting, dosa menghancurkan harga diri manusia. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang haram. Nah, kalau kita lihat cerita Yesus Kristus, perumpamaan Yesus Kristus, kita selalu melihat kontras yang tajam. Yesus menceritakan, ada satu keluarga kaya raya, bahagia, dapat 2 anak. Anak bungsu sebenarnya hidup kaya raya, hidup bahagia di dalam keluarga bapaknya. Kemudian karena dia berbuat salah, maka dia harus mengakhiri hidupnya di kandang babi. Kontras, saudara sekalian. Saudara, bagi orang Yahudi, babi itu binatang haram. Salah satu binatang yang paling haram. Bagi kita, babi binatang yang paling enak, saudara sekalian ya. Apalagi cukyok, saudara sekalian. Enak, saudara sekalian. Jadi ketika anak ini diceritakan, berada di kandang babi, menjaga babi, tidak punya makanan, mau makan makanan babi. Jadi menunjukkan harga diri anak ini sudah hancur semua. Tidak ada harga diri lagi, lebih rendah dari seekor babi. Saudara sekalian, itu cara Yesus menggambarkan betapa bahayanya dosa. Tidak hanya menghancurkan diri sendiri, menghancurkan kehidupan, menghancurkan harga diri kita. Kemudian bagian kedua berbicara tentang titik balik kehidupan anak bungsu, yaitu dia bertobat dan kembali kepada bapaknya. Ketika dia sadar bahwa ini adalah kandang babi. Kandang babi bukan tempat saya. Tempat saya adalah rumah bapak saya, maka dia pulang. Saudara, ada 3 hal yang membuat anak bungsu ini bertobat. Yang pertama, kesadaran akan statusnya. Yang kedua, kesadaran akan kondisinya. Yang ketiga, keberanian untuk meninggalkan penderitaan. Saya merasa 3 hal ini penting. Banyak di antara kita sadar akan status kita, sadar akan kondisi berdosa kita, tapi tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan
untuk keluar, meninggalkan dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan. Anak ini saudara sekalian, dia sadar bahwa dia adalah anak bapaknya dan dia tidak seharusnya berada di dalam kandang babi. Saudara sekalian, di tengah penderitaan dia sadar statusnya. Dia anak bapa yang kaya raya. Ayat 17 berkata, di rumah bapaknya banyak sekali makanan yang berlimpah-limpah. Dan ironisnya, sekarang dia hampir mati kelaparan. Dia sadar kondisinya. Dia tidak seharusnya berada di kandang babi. Kandang babi itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah rumah bapaknya yang nyaman. Rumah bapaknya yang penuh kasih. Saudara sekalian, sampai di sini kita belajar satu pelajaran yang sangat penting. Kita harus selalu ingat status kita. Kita harus selalu ingat identitas kita. Saudara, kita adalah orang Kristen. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dan kita sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Karena itu, kehidupan kita harus mencerminkan iman kita, mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan kuasa Kristus. Kita bukan kaum yang seharusnya tinggal di dalam kandang babi, tapi kita tinggal di dalam pangkuan Bapa di surga yang indah bahagia. Jangan lagi kembali kepada kandang babi kita untuk berdosa di sana, berkanjang di dalam dosa, melanjutkan kehidupan yang sia-sia, hidup yang dihina orang, hidup yang mencelakakan sesama. Kita harus selalu sadar kita anak Tuhan, kita orang Kristen, hidup kita harus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Kita dibeli untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan lagi melampiaskan hawa nafsu kita. Karena itu saudara, sebagai anak Tuhan selalu ingat status kita. Karena itu kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia. Harus isi hati kita dengan kasih Allah. Supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus memakai anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah. Jangan pakai hati kita untuk membenci, mendendam kepahitan kepada sesama. Jangan pakai anggota tubuh kita itu untuk mencelakakan sesama. Mulut kita harus dipakai untuk mengucapkan kata-kata membangun, mengabarkan Injil, bukan menjelekkan orang, menjatuhkan sesama. Saudara sekalian, kita harus sadar, kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan. Saya ingat saudara sekalian, waktu saya melayani di Singapura, saya pernah kunjungi satu jemaat. Ketika saya sampai ke rumahnya, ternyata anaknya yang sekolah SD ada di rumah. Lalu anak itu mulai cerita bahwa dia terpilih menjadi prefect di sekolah. Saudara yang pernah tinggal di Singapura mengerti apa itu prefect. Apa itu prefect saudara sekalian? Prefect adalah pemimpin atau orang yang dipilih khusus di antara murid-murid yang lain. Dia bukan ketua kelas, tapi dia murid yang dianggap murid teladan. Dia harus menjadi pemimpin murid-murid yang lain. Dia harus menjadi teladan di dalam kelakuan, di dalam tutur kata. Dia harus menjadi teladan di dalam studi. Kalau teman-temannya berbuat salah, dia punya hak untuk menegur mereka. Prefect namanya saudara sekalian ya. Kalau sekolah ada kegiatan, dia mewakili sekolah. Nah, dia cerita dengan penuh rasa bangga. Dia cerita begini, Muse, tidak gampang terpilih jadi prefect. Menjadi prefect juga tidak gampang. Harus menjaga kelakuan, menjaga tutur kata, menjaga studi supaya bisa tetap menjadi teladan. Bukan hanya anak ini bangga, papa mamanya juga sangat bangga. Saudara, ketika saya merefleksikan hal ini dan menghubungkan dengan relasi kita sebagai orang Kristen, saudara, jika anak dan keluarga itu begitu bangga menjadi prefect, maka saya bertanya kepada saudara dan saya, apakah masih ada rasa bangga di dalam hati kita? Saya ini anak Tuhan. Apakah masih ada rasa bangga di dalam hati kita? Saya ini orang Kristen. Apakah masih ada rasa bangga akan status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan? Saudara sekalian, hiruk pikuk kehidupan, tantangan dosa sering membuat kita lupa status kita.
Sehingga kita menjadi tidak berbeda dengan dunia ini. Dunia berdosa, kita juga berdosa. Dunia hidup di dalam kandang babi, kita juga hidup di dalam kandang babi. Kita lupa tempat kita bukan kandang babi. Tempat kita adalah rumah Bapa kita yang penuh dengan kasih, saudara sekalian. Adakah rasa bangga di dalam hati kita? Saya ini anak Tuhan. Saya ini orang Kristen. Karena saya bangga, maka hidup saya mencerminkan perilaku, dicerminkan di dalam perilaku saya. Saudara sekalian, apakah kita sadar perilaku kita mencerminkan hidup, mencerminkan iman kita? Saya sering mengatakan, sebagai orang Kristen, kita harus punya harga diri rohani. Kita harus punya gengsi rohani. Apa itu gengsi rohani? Gengsi rohani adalah sadar akan status kita. Sehingga tempat kita adalah tempat, bukan tempat orang berbuat dosa. Tempat kita adalah tempat kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Seorang prefek tahu dia harus punya kehidupan yang menjadi teladan. Sebagai anak Tuhan, kita juga prefek-prefek di dalam dunia ini menjadi teladan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, anak bungsu ini sadar tempatnya bukan di kandang babi, makanya dia bangkit, dia pulang ke rumah bapaknya. Tempat kita bukan kandang babi, tempat kita adalah rumah Bapa yang penuh mulia. Saudara, ketika anak itu sadar maka dia bangkit, lalu dia ke rumah bapaknya. Nah, bagian ketiga, saudara sekalian, dia pulang dan sampai di rumah bapaknya. Pesannya adalah, saudara sekalian, bagian ketiga adalah bahwa kasih Allah, anugerah Allah lebih besar daripada segala dosa dan segala kesalahan yang dibuat oleh manusia. Saudara sekalian, dosa anak ini besar, tapi kasih Allah, kasih bapaknya, kasih ayahnya jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan anak ini. Sehingga Bapa itu menerimanya kembali, Bapa mengampuninya, Bapa bahkan memulihkan statusnya. Saudara sekalian, dalam cerita Yesus dikatakan bahwa Bapa sang ayah melihat anaknya dari jauh, lalu dia berlari. Ayat 20 mengatakan dia berlari untuk menyambut anaknya. Sebagai latar belakang cerita Alkitab, orang Yahudi kalau terhormat, apalagi bapak-bapak orang kaya, tidak pernah berlari di depan umum. Ya, itu memalukan, saudara sekalian, ya. Jadi orang Yahudi yang terhormat tidak pernah berlari, saudara sekalian. Tapi karena kasihnya yang begitu luar biasa, meluap-luap melihat anaknya, dia pergi berlari untuk menyambut anaknya. Kemudian dia mengampuninya, dia memulihkan statusnya. Ayahnya memberikan jubah, memberikan cincin, dan memberikan sepatu. Saudara sekalian, anak ini pulang untuk minta jadi budak. Tapi kasih Allah, kasih ayahnya lebih besar daripada kesalahan. Sehingga dia memulihkan statusnya sebagai anak. Saudara lihat baik-baik gambar yang saya pilih. Anak itu pulang tidak pakai sepatu. Kaki apa namanya itu ya. Kaki namanya, kalau tidak pakai sepatu itu kaki apa? Ceker ya, kaki ayam, saudara. Nyeker ya, saudara sekalian, bukan kaki ayam ya. Nah, kemudian dia tidak pakai jubah dan tidak pakai cincin. Budak tidak pakai jubah, cuma pakai baju dalam. Kemudian budak tidak pakai cincin, budak tidak pakai sepatu. Ayahnya bilang, pakaikan jubah, pakaikan cincin, dan pakaikan sepatu. Nah, saudara sekalian, ayah menerima kembali. Ini adalah simbol kasih Allah yang menerima setiap kita, yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Dia, yang akan memulihkan kita. Kalau kita bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saudara, apa itu bertobat? Seorang teolog bernama Thomas Watson pernah berkata, menulis demikian. Unsur-unsur pertobatan yang pertama adalah mengakui dosa. Yang kedua, berduka karena dosa. Saudara, minggu lalu pendeta Alex mengingatkan kita bahwa berdosa itu tidak hanya melanggar perintah Allah, tapi berdosa adalah melukai hati Allah. Kita bertobat
kita sadar, kita akui dosa kita. Kita berduka karena dosa kita. Bukan karena ketahuan, bukan karena rasa malu, bukan karena takut dihukum. Tapi kita sadar, kita sudah menyakiti hati Allah yang begitu mencintai kita. Sehingga kita berduka. Lalu kita membenci dosa dan kita meninggalkan dosa kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kisah anak yang terhilang ini mengingat kita perlu bertobat, tinggalkan kandang babi kita, tinggalkan tempat kita berkubang di dalam dosa, tinggalkan kehidupan yang sia-sia, kembali kepada Allah. Kenyataan hidup memberitahukan kepada kita, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, betul saudara sekalian. Tapi tidak jarang di antara kita kembali lagi kepada dosa yang sama. Kita sudah diselamatkan dari kandang babi, kita kembali lagi ke kandang babi. Hidup di dalam dosa, membanggakan dosa, menyakiti sesama, tidak memuliakan Allah. Tuhan ingin di masa minggu lain ini kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Oleh sebab itu saudara sekalian, kisah anak yang terhilang ini ditutup dengan cerita anak itu kemudian hidup bahagia di dalam rumah bapaknya. Mengingatkan kita hidup di dalam kasih dan anugerah Allah jauh lebih indah dibandingkan hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kasih Allah akan mendapatkan sukacita, bahagia yang sejati. Hidup di dalam dosa akan membawakan kesengsaraan dan membawakan kesulitan masalah bagi banyak orang di sekitar kita. Saudara sekalian, hari ini hari Minggu Lent kelima. Allah kembali memanggil kita, menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Tinggalkan kembali dosa-dosa kita. Sekali lagi saudara sekalian, supaya saudara ingat, saya katakan, tinggalkan kandang babi kita. Jangan lagi kembali kepada kandang babi. Karena itu bukan tempat kita. Kita sudah diselamatkan dari kandang babi. Jangan balik lagi ke sana untuk berbuat dosa, melakukan dosa yang sama. Kembalilah ke dalam pangkuan penuh kasih dan anugerah dari Allah kita. Supaya hidup kita menjadi lebih efektif memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, sama seperti pengalaman saya di awal tadi. Kalau saya terus hidup di dalam kepahitan, saya terus membenci, dendam. Saudara, saya percaya saya tidak akan bisa melayani seperti pada hari ini. Bahkan saya semakin terpuruk, relasi saya dengan sesama menjadi buruk. Dan kemana-mana saya akan membawakan luka kepada orang-orang di sekitar saya. Saudara sekalian, dosa apa yang menjadi beban hidupmu pada hari ini? Bahasa sederhananya, apa kandang babi saudara yang terus saudara kembali berkanjang di dalam dosa? Mungkin itu adalah kepahitan, dendam, benci, marah yang tidak mau saudara bereskan. Hari ini Tuhan ingin supaya kita jangan hidup di dalam kebencian dan dendam lagi. Mintalah Tuhan, lembutkan hatimu. Kiranya kasih anugerah Tuhan menolong saudara, membuka hati, mengampuni orang yang saudara anggap bersalah dan berdosa kepada saudara. Karena itu akan melepaskan saudara dari penderitaan yang tidak saudara perlu tanggung. Mungkin kandang babi saudara adalah kehidupan yang tidak kudus. Ketidakkudusan dalam seksualitas, ketidakkudusan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam relasi, dan dalam berbagai hal. Saudara, Tuhan ingin supaya hari ini kita tinggalkan itu. Karena itu bukan tempat kita. Tempat kita adalah tempat di mana Allah berada. Mungkin itu adalah kekecewaan. Hari ini banyak orang kecewa kepada Tuhan. Karena mungkin ada orang yang dia kasihi sakit. Dia minta Tuhan sembuhkan, Tuhan tidak sembuhkan. Dia kecewa kepada Tuhan. Kekecewaan itu membuat dia merasa kecut hatinya. Itu adalah kandang babinya. Itu adalah jerat iblis, saudara sekalian. Keluarlah dari kekecewaan saudara. Terus kembali bersandar kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan semua itu kembali. Hidup dalam kasih dan hidup dalam anugerah Tuhan.
Saudara sekalian, saya menutup khotbah ini dengan dua gambar ini. Gambar pertama adalah kandang babi. Gambar kedua adalah rumah Bapa yang penuh kasih. Kandang babi adalah kehidupan di dalam dosa. Rumah Bapa yang penuh kasih itu adalah kehidupan di dalam anugerah Allah. Hari ini kita berkata bertobat. Apa itu bertobat? Bahasa yang sederhana untuk bertobat sesuai dengan teks kita hari ini adalah dengan mengandalkan kasih anugerah Tuhan. Tinggalkan kandang babi kita. Tinggalkan kandang babi kita. Itu bukan tempat kita. Tinggalkan kepahitan. Tinggalkan ketidakkudusan hidupmu. Tinggalkan kekecewaan keputusasaan hatimu. Tinggalkan hidupmu yang sia-sia. Pulanglah ke dalam rumah Bapa yang penuh kasih. Di sana hidup kita efektif. Hidup kita akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam hidup bersama dengan Tuhan, kita mulai lagi membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita mulai lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mulai lagi ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mulai lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, itulah tempat kita. Dan untuk itulah Tuhan selamatkan kita. Pangkuan Bapa yang penuh kasih, bukan kandang babi, tempat kita berbuat dosa. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Saudara sekalian, apa yang menjadi beban hidupmu? Apa yang membuat hidupmu tidak efektif? Berserulah kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaksana firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.